Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we study, let's pray together. Amin. Today, we will study about asking and giving information about simple routine tasks using simple present tense. Oke, sambil mendengarkan Miss menjelaskan, please open page 4, 6, 7, and 8. Done? Okay, first open page 4. Look at the number 1, 2, and 3. Yeah. Number 1. Asking and stating about someone's job or profession. Jadi apa? Asking. Menanyakan dan menyatakan tentang pekerjaan seseorang. Ya. Jadi ketika kalian menanyakan sesuatu pekerjaan seseorang itu dalam bahasa Inggris kalian harus ada tata caranya ya dengan menggunakan simple present tense. Nah, kita lihat contohnya satu persatu. Di situ ada what do they, what do we do. Apa yang kalian kerjakan? Lalu what does he, what does she do. Nah, untuk he dan she itu menggunakan does, tapi untuk you, they, we itu menggunakan do, ya. Lalu state someone's job or profession. Statementnya, pernyataannya. I'm a English teacher. Nah, kalian bisa I'm a student, bisa seperti itu. He is a, misalkan itu untuk memberitahu pekerjaan orang lain. Misalkan contoh, example, he is a doctor, he is a teacher, bisa seperti itu ya. She is a nurse, bisa seperti itu. Atau yang lainnya, pekerjaan yang lain banyak ya. Oke, and then number 2, next, asking and stating about someone's habit. What is habit? Habit, kebiasaan. Nah, to ask about someone relate to her or his habit. Ya, jadi yang menanyakan tentang kebiasaan seseorang, laki-laki atau perempuan. Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan seperti do you always, do you usually. Nah, misalkan apa yang kebiasaan sehari-harinya, apa bangun pagi, olahraga, misalkan berkebun, apalagi banyak ya kebiasaan-kebiasaan orang. Misalkan apakah dia membaca buku setiap sore, membaca koran setiap pagi, itu sebuah kebiasaan atau habit. Oke. And then B, to state my habit, I say the following sentence. I always, I usually. Jadi ketika ditanyakan do you always, apakah kamu selalu, ya kan? Nah, kalian bisa jawab I always, seperti itu. I always reading book in the afternoon, misalkan seperti itu. Atau misalkan I always I always eat my breakfast in the morning, contoh. Nah, terus yang C, to state someone else, ya, untuk seseorang lainnya, kebiasaan orang lain. Nah, itu bisa misalkan perempuan ya she always, she usually. Kalau laki-laki he always, he usually. Lalu disebutkan kebiasaannya atau habitnya, ya. Lalu number 3, the last, what do you do? Apa yang kalian atau apa yang kamu lakukan? What do you do? Nah, when we want to know information or
someone, ketika kita ingin tahu nih tentang informasi dari seseorang. We usually give some question. Kita biasanya memberi beberapa pertanyaan. Di sini ada contoh 4 pertanyaan. To ask someone untuk menanyakan seseorang. To ask someone's job, pekerjaan seseorang. To ask the working place, di mana orang tersebut bekerja. And then to make sure someone's job, untuk memastikan nih pekerjaan si seseorang tersebut, ya. Kita bahas satu persatu. To ask someone, who is he or who is she? Misalkan kamu bertanya kepada temanmu ketika melihat seorang, misalkan kalian melihat guru baru nih. Nah, kalian bisa tanyakan ke teman kalian, who is she? Misalkan bu guru baru, who is she? Misalkan seperti itu, siapa dia, gitu kan. Nah, nanti teman kalian bisa menjawab, she is our new teacher. She is our new teacher. Berarti kan dia adalah guru baru kita atau guru baru kami, seperti itu. And then B, to ask someone's job. Itu sama ya. Jadi seperti tadi. Berarti bisa juga untuk menanyakan pekerjaannya, karena kan awalnya kita sudah tahu kalau dia itu guru baru. Lalu working place. Nah, berarti kan kita juga tahu nih where she works, atau misalkan kalian mau bertanya di mana dia sebelumnya bekerja, gitu kan. Terus atau di mana dia bekerja selain di sekolah kita, misalkan contohnya. Itu bisa juga. Nah, misalkan kalian mau jawab she works in pariwisata senior high school, bisa juga seperti itu ya. Pokoknya untuk menanyakan di mana dia bekerja. Lalu terakhir, the last, make sure someone's job. Berarti does she a teacher? Apakah dia benar seorang guru? Nah, seperti itu. Jadi seperti memastikan apa benar dia seorang guru, seperti itu ya. Mungkin apa penampilannya seperti apa ya, dokter, dia pakai blazer warna putih tapi sebenarnya dia mengajar, seperti itu kan bisa ya. Jadi harus dipastikan, make sure, pastikan pekerjaan seseorang itu yang ingin kalian tahu. Oke, next. Open page 6. After asking and giving, we will study about the using and the formula of simple present tense. Simple present tense kalian sudah belajar dari SMP, SMK kelas 10. Nah, sekarang di kelas 11 bertemu lagi dengan simple present tense. Apa yang kalian tahu simple present tense itu? Cara mudahnya yang kalian sering dengar. What is present tense? Untuk waktu kapan present tense itu? Lampaukah, sekarang, atau masa yang akan datang? Yang mana? Untuk present tense. Ya, waktu yang sekarang, yang terjadi di saat ini, kegiatan yang terjadi di hari ini ya. Tapi present tense juga itu yang berlangsung di masa lalu, sekarang, sampai nanti, itu juga bisa masuk di simple present tense ya. Nah, kita bisa lihat contohnya di situ ya. Di situ kalian bisa lihat ada contoh kalimat ini di sini. Itu untuk the using and the formula simple present tense ya. Di situ ada asking and giving information about simple routine text. We use simple present tense ya. Nah, lalu itu tadi yang sudah Miss kasih tahu untuk mengekspresikan daily habits ya, kebiasaan, aktivitas yang terjadi sehari-hari. Lalu di sini ada contoh bayi menangis,
burung terbang gitu kan, seperti kegiatan yang terjadi berulang ya, atau kebiasaan itu. Oke, di sini ada simple present tense is used to the following situation. Nah, situasinya ada A, B, C, D, E, and F. We will look one by one. A. The simple present tense is used to talk about habitual action. Ya, jadi kebiasaan. Contoh, he gets up at 8 a.m. Dia bangun jam 8 pagi. Nah, itu setiap harinya dia bangun jam 8 pagi karena terbiasa, kebiasaan, habits. Lalu she keeps her home clean and tidy. Dia selalu menjaga kebersihan dan kerapihan rumahnya. Ya, keeps. And then B. The present simple tense can be used to give instruction. Menginstruksi. Kalian bisa lihat contohnya ya. Jadi untuk menginstruksi orang lain untuk berbuat apa. Lalu yang di the simple present tense is used to express future time, future, masa yang akan datang, after some conjunctions, after, when, before, as soon as, until. Ya, example ada nih. Your exam starts at 9. We fly to Paris next week. Jadi kalian bisa bicaranya kan hari ini, tapi nanti sampai terjadi di future yang akan datang, ya. The simple present tense is used to express the idea that an action is happening or is not happening now. Jadi yang bisa terjadi sekarang atau tidak terjadi sekarang. Ya, example, I'm here now. Itu yang sekarang. Nah, yang tidak, she is not here now. Nah, kan dia tidak ada, berarti tidak kejadian, tapi kan dibicarakan. Ya, di saat ini dibicarakan. Jadi bisa menggunakan simple present tense seperti itu. Oke, next. Page 7. Second, tadi kan first the using of simple present, and then now the formula of simple present tense. Formulanya nih sekarang, seperti rumusnya. Here are the patterns of simple present tense. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ya. Ya. Verb form. Yang A, look at the A. Verb form. Sorry. Number 1, positif. Jadi di sini ada positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Oke, number 1. Subject plus verb 1 plus S or ES plus object plus adverb of frequency or time. Number 2, negatif. Bedanya apa kalau negatif tuh? Hanya ditambahkan do or does. Bisa dibedakan ya. Do untuk subjek apa saja tadi, you, we, they, dan does untuk subjek she, he. Nah, lalu ditambahkan not karena negatif, tidak terjadi. Seperti itu. Nah, untuk interrogatifnya, kalimat tanyanya itu do or does-nya di awal. Do or does. Subject verb 1, object, adverb of frequency or time, dan question mark atau tanda tanya. Good. Di situ ada example-nya. Yes, they do. No, they don't. Oh, itu untuk
jawabannya ya. Nah, untuk B, WH question. WH question plus do or does plus verb 1 plus object plus adverb of frequency or time and question mark atau tanda tanya. Example, what do they drink every day? Apakah mereka minum setiap hari? Nah, itu ya. What, apa, where, di mana, why, kenapa, who, siapa, how, bagaimana ya. Oke, and then B form, positif, negatif, and interrogative, sama ya. Tapi di situ subjek ditambahkan to be, am, is, are. Am untuk apa saja? I am, is, she, he, dan it. Are, you are, we are, they are, and plus complement. Sama seperti tadi, untuk negatif ditambahkan not. Dan untuk interrogatif hanya dirubah to be-nya di awal dan ditambahkan tanda tanya atau question mark karena kan interrogatif. Nah, di sini ada note-nya, ada catatannya. Open page 8, the last note ya. A, B, C, and D. Nah, di sini ada catatannya nih. Cara mudahnya. We add S, kita tambahkan S to the best form of verbs used with singular nouns atau kata tunggal. Third person singular subject pronouns he, she, and it, and singular countable nouns to form the simple present tense for plural nouns. The best form of the verb is used. Nah, kita bisa lihat di sini. Open jadi opens. Write, writes. Look, looks. Jadi harus ditambahkan s, add s. Oke. Yang B, after Y atau setelah Y, two option for singular verbs are possible. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau di belakangnya Y atau Y, ya. Nah, if a word end in Y and if there is a vowel A, I, U, E, O before Y, we add a final S. Jadi kalau misalkan akhirannya Y tapi sebelum Y itu A, I, U, E, O, kalian hanya menambahkan S. Jadi seperti buy, buys, pay, pays, seperti itu. Tetapi kalau bukan A, I, U, E, O sebelum Y, seperti B, C, D, B, C, D, F, G, seperti itu, yang bukan huruf vokal. Nah, kalian bisa menambahkan I, E, S atau IES ya. Example, cry jadi cries. Jadi ada I, E, S ya. Carry jadi carries ya. Beda ya. Buy, buys. Cry, cries. Beda kan? Ya. Nah, and then C, we use special endings to indicate the singular form of the simple present tense for certain verbs. After CH, SS, and X, we add ES. Example, finish, finishes. Ya, jadi harus ada ditambahkan E dan S-nya atau I and S. Ya. Brush, brushes. Teach, teaches. Ya. Oke, and then the last D, have, go, and do are irregular.
They have special singular simple present tense forms. Go, goes. Do, does. Have, has. Ya. Okay, the following signal words are used with the present simple. Adverbs of frequency: always, usually, often, sometimes, never. Every, Sunday, Wednesday, day, week, month, year, once, twice, 3 times, seldom, all the time. Example: the students always go to school twice a day. Jadi apa? Twice a day, dua kali sehari. Every Sunday morning, Thomas plays football with his friends in the stadium. Setiap minggu pagi, Thomas bermain football dengan teman-temannya. Jadi pada intinya simple routine tasks itu tentang menanyakan kegiatan sehari-hari seseorang, pekerjaan seseorang, di mana dia bekerja, apa yang dia lakukan sehari-hari, apa kebiasaan yang dia lakukan, seperti itu ya. Okay, that's all for today. Any question? If you have any question, please write on my Google Classroom. Okay, thank you. See you next video. Bye.